Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum perusahaan, di mana hukum perusahaan merupakan sebuah perkumpulan. Perkumpulan sendiri adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Nah, perkumpulan sendiri memiliki beberapa unsur dominan. Yang pertama, adanya kepentingan bersama, adanya kehendak bersama, adanya tujuan bersama, dan adanya kerjasama. Dari keempat unsur ini yang akan membentuk perusahaan. Oke, kita lanjut ke macam-macam perkumpulan. Yang pertama, perkumpulan berdasarkan status hukumnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkumpulan berbadan hukum. Yang kedua, perkumpulan tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum adalah perkumpulan yang dapat bertindak untuk dan atas dirinya sendiri karena merupakan subjek hukum. Akan tetapi, karena sifat badan hukum yang merupakan konsep, maka hukum pada kenyataannya perkumpulan berbadan abstrak untuk bertindak diwakilkan oleh para pengurusnya atau salah satu orang yang diberikan kuasa untuk urusan tertentu. Sementara yang kedua, perkumpulan tidak berbadan hukum tak dapat bertindak untuk atau atas namanya sendiri karena bukan subjek hukum. Jika ingin melakukan suatu tindakan tertentu, maka para pengurus perkumpulan semua harus bertanggung jawab dalam sistem tanggung jawab renteng. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kewajiban orang yang menjalankan perusahaan. Yang pertama, harus memiliki dokumen perusahaan, di mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan pada pasal 6 ayat 1 KUHD yang berbunyi, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai syarat kekayaan menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Yang kedua, pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan diatur dan dijelaskan dalam pasal 1A, yakni daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perserikatan perdata. Menurut perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri pada masuknya suatu imbreng ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya, diatur dalam pasal 16-18 KUH Perdata. Yang kedua adalah persekutuan firma, di mana persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, diatur pada pasal 16 KUHD. Firma merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu dapat memakai nama bersama. Yang kedua, mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua. Selanjutnya, untuk perusahaan yang ketiga adalah persekutuan komandifer, CV atau limited partnership, di mana CV adalah persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Persekutuan komanditer berdasarkan pasal 9 sampai dengan 21 KUHD dibagi menjadi dua. Yang pertama, sekutu kerja, sekutu komplementer, sekutu aktif atau sekutu pengurus. Yang kedua, sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan CV dan atas saham dengan PT. Yang pertama, modal saham terbagi dalam saham sama-sama mengenal sistem pengawasan melalui lembaga komisaris, sedangkan perbedaannya dalam PT tidak dikenal
adanya sekutu komplementer yang diangkat seumur hidup seperti CV atas saham. Bentuk perusahaan yang keempat ada PT. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini serta peraturan pelaksanaannya. Macam-macam PT sendiri ada dua. Yang pertama terbuka dan tertutup. Selanjutnya kita akan membahas organ PT. Organ PT ada 3. Yang pertama RUPS. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang kedua direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga komisaris. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Baik, kita lanjut ke istilah-istilah yang ada dalam bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama merger. Merger adalah suatu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan yang telah ada dengan pengertian bahwa perseroan yang menerima penggabungan tetap ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Istilah yang kedua adalah konsolidasi. Istilah ini berarti satu perseroan atau lebih meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perseroan baru. Hal ini berarti bahwa semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan kemudian muncul suatu perseroan baru. Istilah yang ketiga adalah akuisisi. Istilah ini artinya pengambil alihan perseroan yang telah dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam pengambil alihan perseroan lama tetap ada yang beralih hanyalah kepemilikannya. Mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk hukum perusahaannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.